Ikentia karalamo yasi karalamo kakalayas. Hinde halaya horobete yasi kene kene karalawaba. Hina mokore hikete shikana halayan hikente. Terima kasih Bapa, hokono koro lomada yasi kene kene lamaba. Hina kente aku. Terima kasih Tuhan. Hona makala ya namarata ya suku. Ina marama kente okono kurulu mata ya shini. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hina marabata ya ukurulu tu ya sini. Hina marabaya ukurulu tu ya shida Bapa. Tanah kantala ya nirala tu ya shike dikirala Bapa. Shida sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selamanya. Terima kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Oh, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu Tuhan datang di tempat ini. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang hanya untuk mau memuji Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan saat Engkau hadir Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kelepasan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Ada kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita. Kami mau bergembira karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Dengan penuh pujian.
segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, Musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi ini dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, Yesus Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang kepada Tuhan. datang sujud di Angkat hadapannya. tanganmu. Angkat tanganmu, Ya, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Mari semua makhluk semua makhluk di bumi ini sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami. Anugerah-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. 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 Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, saudara? Amin, saudara. Tuhan sangat baik. Dan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin. Dan di hati Tuhan, saudara, terukir nama setiap kita. Amin, saudara. Engkau sangat-sangat berharga di hati Tuhan. Sangat-sangat berharga, saudara.
Engkau ada di pikirannya Tuhan. Engkau ada di hati Tuhan. Sungguh kemerdekaan ini luar biasa, saudara. Kebenaran yang memerdekakan, saudara. Hidupmu di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih engkau dan saya, saudara. Diselamatkan dan menjadi penyelamat, saudara. Amin, saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan hati ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri Memelukku Tuhan, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. oh Tuhan. Hatimu Dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
Hikenema. Hinamaya hikes. Jesus. Jesus. Hikini hikio. Tiada terganti, tiada tergantikan Hinamapu hantio. Niratayna hikindi antasande. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hokono kore meikete shikana baba. Hokore hikenti ekila hinte shi. Mama hokore hikete sende. Ya Roh Kudus, Engkau dekat. Engkau sangat-sangat dekat. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
hente shira karabu. Hina maraya kina karaya sikiri kita karababa. Horete sekere heketi akente anananake. Honamba kute siki hikidiko. Hina pukure hita sedi kene ho. Hina bokela hita sana ho. Hina mara ho kona haka. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you, Jesus. Oh, kakurusa. Oh, sana. Oh, sana magiaka.
Tuhan, Engkau bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Kami mengasihi Engkau, kami menghormati Engkau, kekudusan-Mu Tuhan. Oh Allah yang kudus, ajari kami Tuhan, pulihkan kami, teguhkan, kuatkan, berkati kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, saya merasa seperti Esther yang mendapatkan uluran tongkat emas dari Raja Ahasveros. Dan ia berkata, apapun yang engkau kehendaki, perkenanan Tuhan itu segala-galanya. Amin saudara, itu sudah cukup, lebih dari cukup ya. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, itu lebih dari cukup. Terima kasih buat worship team. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini dan sepanjang hari ini saya berbagi dalam satu judul yang sangat menarik dan sebuah statement dari Rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebuah pernyataan yang kandungannya itu dalam sekali. Nanti kalau ketemu Rasul Paulus, kita nanya apa sih maksudnya. Tapi kalau kita membaca konteks daripada tulisan ini, kita akan mengetahui situasinya, kondisinya Rasul Paulus pada saat itu ketika beliau mengeluarkan statement yang menurut saya dalam banget, berat banget. Ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu surat yang beliau tulis ketika beliau berada di penjara. Ya, penjara saudara. Dan penjara yang dulu tidak sama seperti penjara yang sekarang. Karena penjara yang sekarang orang masih bisa keluar masuk ya. Keluar dari sana gemuk segar ya. Bisa kemudian ngerti-ngerti kelihatan di mana gitu ya saudara ya. Penjara zaman itu benar-benar penjara dan di rantai. Ya, kita bisa baca buka Alkitab saudara dan tetap ada di 2 Timotius pasal 1 dan ayat ini adalah ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya. Jadi ini surat yang disebut surat penjara. Karena nulisnya dari dalam penjara. Ya. Dan ini adalah pernyataan Rasul Paulus di mana beliau katakan bahwa itulah sebabnya aku menderita semuanya ini ya. Jadi saudara menangkap ada kata-kata penjara dan kata-kata menderita. Penderitaan itu adalah real, betul saudara ya. Bohong kalau saudara tidak pernah menderita. Oke? Kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa menganggap itu tidak ada saudaraku. Terutama di hari-hari ini gak ada orang yang tidak merasakan penderitaan. Nah dari tengah-tengah penderitaan itu Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi nanti dalam konteks tulisan-tulisan Rasul Paulus yang berkaitan dengan surat penjara, saudara akan sepakat dengan saya apa yang beliau maksudkan ketika beliau berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya. Ini tentang penderitaan yang membingungkan dan Yesus yang aku kenal. Jadi Paulus sebetulnya sedang mengajarkan kita. Di satu sisi penderitaan yang dia alami itu membingungkan. Ya tentu saja membingungkan. Ya kalau kita baca ada banyak ayat berbicara tentang penderitaan Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 28. Biar kita lihat sebentar ya.
pasal 11, 2 Korintus pasal 11. Enggak usah diganti, saya akan bacakan. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Ayat 23 sampai ayat yang ke 28. 2 Korintus. Saya mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Sering saudara, bukan sekali 2 kali di penjara. Dia sering di penjara. Orang-orang Kristen di China itu kalau belum pernah merasakan penjara, itu kekristenannya diragukan. Orang Kristen yang paling nyaman itu di Indonesia. Bagaimana mengukur kekristenan di Indonesia? Asal bisa ngomong haleluya, Kristen. Tapi Kristen China, kalau belum pernah merasakan penjara, iman saudara masih meragukan. Lanjut ya. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, pernah didera, pernah dihajar, diseret. Sampai akhirnya mereka yang menyeretnya mengira udah mati, lalu waktu mereka pergi, murid-murid datang berdoa buat dia bangun lagi. Ya. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 dikali 5, dihajar, pakai cambuk. Ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal sehari semalaman. Semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bukan 1, 2 jemaat yang diopeni, ya. Tetapi saudara baca jemaat-jemaat yang ada di dalam perjanjian baru itu sebagian besarnya adalah rintisan dari Rasul Paulus. Dan dalam pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Ya, supaya saudara dapat gambaran ketika saudara ingin berkata seperti Rasul Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayat yang ke-8 2 Korintus pasal 1. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Saudara garis bawahi kata-katanya, kami telah putus asa. Bukan kami hampir putus asa, tapi kami telah menunjuk kepada satu perbuatan yang sudah selesai. Oke? Ya, oke? Kami telah putus asa karena beban yang ditanggungkan itu terlalu berat, sangat berat, sampai kami telah putus asa juga dengan hidup ini karena keluar masuk penjara keseringan, sering kekurangan, sering kedinginan, dihajar, diseret, didera, sampai aku sudah putus asa juga. Jadi kalau saudara mengalami tekanan, penderitaan, saudara ingat orang besar itu pernah putus asa juga dalam hidupnya. Tapi dia berkata, aku menderita semua itu, namun aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Apa maksudnya ketika beliau berkata, maksudnya baca sama-sama 3. Kepercayaan kepada Kristus Yesus adalah kekuatan untuk mengalahkan penderitaan. Say yes. Segitu saja. Amin. Cuman segitu. Amin. Ya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk membuat saudara dan saya mengalahkan penderitaan. Apa artinya? Apakah kepercayaan kepada Kristus Yesus mampu membuat kita menang atas penderitaan? Jawab. Are you sure? Amin? Ya. Amin.
Keyakinan kepada Yesus itu kekuatan yang membuat saudara dan saya menang atas penderitaan. Saudara, hidup di dalam Kristus itu bukan tanpa penderitaan, tetapi menang atas penderitaan. Katakan menang. Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita aniaya, tapi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Say yes. Jadi hidup di dalam Kristus bukan tanpa penderitaan, tanpa tantangan, tetapi overcome obstacle. Menang atas tantangan. Say yes. Itu maksudnya. Saya sedang mempersiapkan saudara karena hidup di hari-hari ini tidak enak, saudaraku. Tidak sepi dari penderitaan, masalah, tekanan. Tapi saudara harus kuat. Say yes, amin. Keyakinan kepada Yesus. Maksudnya apa saudara? Keyakinan kepada Yesus itu adalah kekuatan menang atas penderitaan. Artinya adalah tidak stres. Bilang sebelahnya, aku gak stres. Aku gak dengar suara saudara. Berarti pada stres semua. Bilang sebelahnya, aku gak stres. Cuman Pak Andri aja yang gak stres, yang lainnya pada stres nih ya. Menang atas penderitaan artinya gak stres hadapi hidup ini. Ya, tidak berhenti berdoa, baca Alkitab, tidak hilang sukacita, tidak mengeluh, menggerutu, tidak berhenti untuk bersyukur. Jadi ketika saudara-saudara ada masalah dan sudah mengeluh, berserumut dan sudah bilang aku lebih dari pemenang, gombal. So, bukan pemenang, cuman pecundang. Kalau saudara menang atas penderitaan itu artinya apapun kesulitan hidup, apapun tantangan, apapun penderitaan tidak bisa menghentikan saudara. Amin. Saudara tidak akan selalu berada di zona mumet 24 jam. Ya. Stres melulu. Saudara cari pertolongan kemana-mana ya. Sebelum ada masalah. Bisa hidup sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Lalu berobat di klinik tong-tong, setelah itu ada kemajuan, progres. Ngomong sendiri. Keyakinan kepada Kristus Yesus adalah kekuatan untuk menaklukkan penderitaan. Artinya penderitaan tidak bisa menghentikan saudara. Saya baru tahu itu saudara ya, bahwa ada studi yang mengatakan ya, terima kasih ya Om Denny ya, suka bagikan saya video-video yang bagus-bagus ya, bahwa orang itu mencapai puncak kecerdasannya di usia berapa Pak? 70 ya? 70 tahun. Itu keren ya. Nothing can stop you until you give up. Gak ada yang bisa menghentikan saudara sampai saudara memilih untuk menyerah. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Orang itu mencapai puncak kecerdasannya di usia 70 tahun, men. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan saudara sampai saudara memilih untuk berhenti. Menang atas pencobaan artinya tidak pernah mengeluh tentang hidup saudara, tidak menyesali nasib saudara. Tidak saudara kemudian, aku kalau dulu gak kawin sama kamu mungkin nasibku gak sejelek ini ya. Ada suami istri, suaminya udah jadi bos, jadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Mereka bepergian, berhenti di pom bensin. Lalu ketika suaminya turun untuk mengisi bahan bakar, dia lihat istrinya ngomong-ngomong dengan petugas di pom. Lalu dia tanya, itu siapa? Ya, mantan. Suaminya bilang, untung kamu tuh beruntung. Kamu menikah sama aku, kamu jadi istri bos. Coba kalau kamu menikah sama dia, kamu istri dari karyawan di pom bensin. Istri bilang, enggak. Justru kalau saya menikah dengan dia, dia akan jadi bos dan kamu akan jadi karyawan pom. Di balik pria yang sukses ada istri yang bijaksana. Say yes, ibu-ibu. Halo, are you here? Masih hidup? Di balik pria sukses ada wanita yang bijak. Di balik pria gagal ada dua wanita. Do you understand? Kita menang atas
penderitaan. Saudara tahu lagu yang sangat terkenal sepanjang sejarah? Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Saudara tahu penulisnya itu adalah seorang bernama Thomas Obadiah Chisholm. Siapa pria ini? Ini adalah pria penyakitan yang sakit terus-menerus sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah benar-benar sehat. Artinya penyakitan, ya udah penyakitan, sakit-sakitan seumur hidup, belum pernah mengalami sehat-sehat benar. Tapi saudara, ia menulis sedikitnya 1.200 syair Kristiani. Salah satunya adalah Great is thy faithfulness. Ia berkata, aku tidak mempunyai cukup uang, oleh karena kesehatanku sejak permulaan sampai saat ini. Tetapi aku tidak mau melupakan keindahan dari pemeliharaan Tuhan dalam hidupku sampai hari ini. Penderitaan ada, tapi keyakinan kepada Yesus Kristus adalah kekuatan yang menyebabkan Rasul Paulus, saudara dan saya, menang atas penderitaan. Amin. Katakan, saya menang. Saya selalu menang. Itu nasib saya. Itu takdir saya. Selalu menang. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Selalu menang. Apapun situasi yang saudara dan saya hadapi, kita selalu menang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, ayat yang saya catat, penderitaan merobek jiwa. Tapi syukur kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Yesus tidak membuat kita sakit jiwa, ya, oke? Penderitaan itu memang berat, saudara. Dia merobek jiwa. Jiwa itu merujuk kepada pikiran, perasaan, dan kemauan kita, ya. Dirobek, itu sakit, saudara. Jadi saudara, tapi saudara tidak perlu lari ke jalan tanpa pakaian, bukan? Saudara tahu ada orang yang di luar ngomongnya seperti jagoan, tapi begitu masuk di dalam, hitungan jam dilarikan ke rumah sakit. Do you understand what I mean? Hah? Tapi ada orang itu, saudaraku, yang dijadikan sangsat, yang di make over ala tokai. Tahu tokai ya? Tahu tokai? Ya udah. Tapi nggak apa-apa tuh. Kita nggak dengar kalau dia setruk. Karena keyakinan kepada Kristus Yesus mengalahkan penderitaan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara menderita, tenang. Saudara adalah pemenang. Tapi ketika saudara mengalami persoalan, masalah, penderitaan, nah terus saudara cari jalan keluarnya, minum minuman keras, merokok, narkoba, dugem, nah itu dia. Lalu saudara pergi ke gereja nyanyi, lebih dari pemenang. So bukan pemenang, pecundang saja. Oke? Amin? Karena kalau kita lebih dari pemenang, kita tidak akan menggerutu, mengeluh. Seorang pria sedang sekarat di rumah sakit dan dia berkata kepada istrinya, istriku, waktu aku dari nol engkau setia mendampingiku. Waktu aku dipecat dari pekerjaan, engkau juga mendampingiku. Waktu aku mengalami kecelakaan hebat, engkau masih mendampingiku. Sekarang nafasku sentik-sentik, engkau masih di sisiku.
Tidak salah lagi, engkau adalah pembawa sial dalam hidupku. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan. Say yes, amin, amin. Oh please, kalian ngantuk kah? Kalau ngantuk nanti kita matiin AC ya, supaya saudara bangun. Yang kedua, ya, Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara hidup dalam kemenangan Kristus, ya begitu selalu saudara akan kalahkan dunia. Oke, amin? Ya, memang kenyataannya begitu. Ya. Yang kedua, kepercayaan kepada Kristus Yesus itu menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Karena beliau adalah juru selamat, saudara. Jadi selamat Rasul Paulus itu, saudara, berkali-kali, bukan sekali dua kali dia hampir mati, saudara. Tadi yang sudah disebutkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke 8 ayat 23 sampai 28, dia sudah sebutkan keluar masuk penjara. Dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 12, sebelum dia kemudian dibawa ke Roma untuk diadili, saudara tahu bahwa ada satu konspirasi dari pemimpin-pemimpin Yahudi untuk membunuh dia. Mereka bersumpah tidak akan makan sebelum membunuh Rasul Paulus. Berkali-kali dia mengalami ancaman yang mengancam keselamatan jiwanya. Tetapi Rasul Paulus berkata begini, saudara, ya. Baca sama-sama. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ialah yang menyelamatkan kita. Saudara harus mengerti sejarah bahwa iblis itu, Tuhan Yesus katakan dia adalah, Paulus katakan bahwa dia adalah bapa pembohong, ya. Dia adalah pembunuh sejak awal, ya. Waktu saudara lihatin bagaimana melalui Kain dia membunuh keturunan orang benar itu, Habel, ya. Dibunuh, saudara. Waktu orang-orang Israel terjajah 400 tahun di Mesir, suatu hari Firaun memerintahkan supaya semua bidan-bidan Mesir kalau membantu persalinan wanita-wanita Yahudi, kalau yang keluar itu bayi laki-laki langsung diteka supaya mati. Waktu itu tidak berhasil, dia mengeluarkan perintah bunuh semua anak laki-laki. Luput saudara Musa. Jadi rencana Tuhan itu, intinya iblis akan memakai keadaan apapun untuk menghentikan maksud rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini. Sama seperti dia ingin menghentikan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Ia sedang berusaha untuk menghentikan gereja, menghentikan saudara dengan cara apa saja supaya karya penyelamatan tidak sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu Yesus lahir, sebelum Yesus lahir, ya saudara tahu, waktu orang Yahudi di pembuangan, Raja Ahasweros dari kerajaan Persia, Haman merencanakan pembunuhan. Tapi dikatakan dia belum puas kok, cuma Haman. Dia merasa terlalu rendah hanya membunuh Haman. Tapi dia merencanakan sebuah pembunuhan massal untuk seluruh suku Yahudi termasuk Ratu Esther. Keturunan pembunuh tanpa Kristus, manusia itu punya naluri mau membunuh sesama, saudara, ya. Karena Alkitab mengatakan kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh sebetulnya, ya. Dan saudara lihat para pembunuh berkeliaran di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Setuju saudara? Karena siapa membenci saudaranya di dalam hati, dia adalah pembunuh. Karena kita dari kecil memang sebetulnya sudah dilatih untuk membunuh. Lihat aja itu lagu waktu kita masih kecil, masih di TK sudah diajarkan lagu pembunuhan. Apa? Potong bebek angsa masa dikuali.
Lagu pembunuhan tuh. Potong bebek angsa. Tapi Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus. Dan walaupun akhirnya dia selesai juga, tapi dia diselamatkan hidup yang kekal. Di dalam saudara dan saya, kita mempunyai hidup yang kekal. Amin saudara. Janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Sudah itu kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus katakan, takutlah kepada Allah yang setelah membunuh tubuh, ia juga berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Beliaulah yang harus ditakuti. Amin. Jangan takut saudara. Jangan takut. Dan jangan biarkan apapun menghalangi saudara. Tuhan yang menyelamatkan Rasul Paulus, ia menyelamatkan saudara. Saudara dan saya ada hari ini karena Tuhan selamatkan kita. Karena alasan apa? Karena kita harus membawa berita keselamatan. Tidak ada amin. Itu adalah alasan yang paling kuat saya percaya saya hidup. Karena saya masih harus berkeliaran untuk cari jiwa-jiwa yang terhilang. Yang 2 minggu lalu saya cerita, kecekel saudara, Senin kemarin. Sudah kecekel. Senin sudah sore saya bilang, Tuhan saya harus pergi. Tapi saya belum kenal, artinya saya tidak mengenal mereka dong. Saya dengan berani mengatakan, saya busara, saya pendeta. Saya melayani di gereja sana tuh. Dia bilang, iya saya udah tahu. Ya dia udah tahu ternyata. Jadi pada hari Senin itu, saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus, saya harus pergi tapi saya minta tolong suruh mereka ada di luar dah. Kalau enggak kan saya alasannya apa? Saya minta mereka di luar. Benar saudara, dua-duanya di luar. Dua-duanya petang kering di luar saudara. Saya turun saudara, saya bilang. Saya cerita tentang Yesus, saya tuntun mereka. Saudara mengerti maksud saya, kalau saudara hidup demi Injil, saudara selamat. Saya katakan kepada saudara, juga pernikahanmu selamat. Bisnismu selamat. Pekerjaanmu selamat. Are you here? Kok masih di sini? Saudara enggak amin itu kembali ke saya 100%. Saudara dapatnya 0. Pekerjaanmu selamat, keuanganmu selamat, bisnismu selamat, anak-anakmu selamat, pernikahanmu selamat. Ada amin enggak? Amin. Kalau saudara enggak amin dia balik ke saya. Mantul. Saya dapat 2 kali lipat. Kalau saudara diam saja itu kan berarti firman Tuhan sampai di situ natap balik lagi. Nah, tapi kalau saudara bilang amin, yes untuk aku. Gitu. Amin. Selamat saudaraku. Apapun keadaannya kita pasti selamat. Diselamatkan oleh Tuhan. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya melalui kita. Ia akan selamatkan kita. Kalau tidak di sini, di sana pasti selamat. Oke ya, amin ya. Luar biasa ya. Yang ketiga, kepercayaan kepada Kristus Yesus mengalahkan rasa takut dan malu. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius ya, kembali ke teks kita tadi 2 Timotius. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang kali menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Maju lagi di pasal 4 dari 2 Timotius. Dan dia sedang mengatakan hal ini. Ayat 14. Alexander tukang tembaga telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Saudara catat ini ya.
Jangan engkau pikir kalau engkau melakukan kejahatan kepada orang benar dan Tuhan akan diam saja, ya. Simpan baik-baik, ya. Paulus mengatakan, Tuhan akan membalas perbuatannya. Say yes. Kalau orang berbuat jahat kepada saudara sedang saudara benar, Tuhan akan membalasnya. Tadi pagi kemarin semalam seorang menemui saya dan dia sangat hancur hati karena dia sebetulnya di pekerjaannya itu semua hal yang diperlukan untuk menerima promosi. Semua sudah kelar sampai pada hari terakhir. Dia disalib oleh atasannya dengan alasan orang ini sakit-sakitan. Padahal atasannya ini senang berdukun. Lalu dia di-delay. Dia bilang, atasan saya ini masih punya pengaruh, seandainya ada kesempatan saya dipromosi. Saya bilang, kamu lihat itu pengalaman Mordekai. The last minute saat tiang gantungan sudah digantung untuk Mordekai. Saudara catat ya, kalau orang berbuat jahat untuk saudara, saudara percayalah Tuhan akan mengadili. Saudara tidak bisa tekun berbuat jahat kepada orang yang benar dan berharap Tuhan akan baik-baik saja dengan engkau. Tidak. Tidak akan terjadi. Tinggal saudara. Tapi saudara lihatin apa yang terjadi. Kenapa malam itu Ahasveros gak bisa tidur. Biasanya tidur baik-baik aja. Ya. Dia aman saudaraku. Orang tidak boleh masuk di halaman istana kalau tidak dipanggil. Jadi siapa yang mau datang melakukan kejahatan kepadanya. Dia aman. Dia biasanya tidur nyenyak. Kita gak baca cerita kecuali malam itu gak bisa tidur. Kenapa juga dia tidak cari istri. Istrinya kan banyak. Ratunya satu tetapi istrinya banyak. Karena waktu ada sebuah kompetisi untuk memenangkan posisi ratu. Itu utusan dari 127 provinsi. Mengutus perempuan-perempuan cantik. Dan mereka semua saudara harus menghadap raja. Kencan semalam. Nanti pagi kalau raja bilang enggak, dia harus pergi. Tapi enggak boleh menikah dia itu. Dia harus ada di harem dan dia tidak boleh menikah dengan pria lain. Walaupun bekas, tapi bekas raja itu mahal saudara. Berhubung bekas raja mahal. Kenapa dia gak manggil ratu lalu ngobrol? Atau mungkin nonton TV. Mintanya buku sejarah saudara. Minta buku sejarah. Lalu dibuka dibalik-balik halamannya kopas mandek halaman cerita tentang Mordekai. Saudara-saudara seharusnya itu luar biasa. Jangan takut ya. Dibuka dibacalah cerita sebuah perbuatan heroik oleh Mordekai. Suatu hari pernah ada konspirasi upaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Mordekai tahu, lalu Mordekai ceritakan pada Esther. Esther sampaikan, diselidiki ternyata benar. Akhirnya raja luput. Lalu raja tanya, sudah diapresiasi apa belum? Belum. Saudaraku percayalah. Bahkan saudara mungkin berbuat baik orang lain diapresiasi. Tapi saya selalu percaya saudara. Kalau apresiasi saudara, penghargaan saudara, tuaian saudara nampaknya lama. Itu hanya dipersiapkan untuk double portion. Say yes. Begitu caranya Tuhan. Dan itu timingnya sangat tepat. Yang delala itu pas kali kedua Esther mengundang Haman untuk makan. Haman ini sudah mau datang untuk pertemuan kedua. Lalu dia muncul pagi-pagi, kau yang delala ya pagi-pagi saudara ya. Lalu raja bilang, siapa di halaman? Haman. Haman ini orang kedua setelah raja. Ini orang dekatnya raja. Jadi dia bisa masuk di halaman. Tapi masih di halaman kalau tuannya rajanya bilang, masuk ya. Kayak Esther itu ya. Siapa? Haman. Suruh masuk. Lalu raja nanya, siapa? Seperti apa diperlakukan orang yang raja berhak menghormatinya? Dia pikir siapa lagi? Dia GR, dia bilang, mesti akulah. Dia bilang, kasih dia jubah yang dikenakan raja, kereta yang dikenakan raja, cincin yang dikenakan raja. Lalu suruh dia naik kereta, orang-orang berlari sambil hore hore. Lalu raja bilang, lakukan untuk Mordekai, jangan geseh sedikit pun. Saudara lihatin, Tuhan itu penyelamat. Say yes, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari rasa takut
dan malu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat jahat terhadap aku, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendalah engkau waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan kepada mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara harus belajar tentang hal ini. Bahwa di masa-masa ini Alkitab mengatakan orang akan mencintai diri sendiri. Bukan mencintai kamu. Dia mencintai diri sendiri. Dia menjadi hamba uang. Uang yang menentukan kebahagiaannya. Uang yang menentukan sukacitanya. Orang mengatakan bukan uang yang menjamin bahagia. Tapi lebih bahagia punya uang daripada tidak punya uang. Leres no pembotan, nggih? Alah jujur aja toh, amin. Iya, orang mencintai diri sendiri jadi hamba uang bukan hamba Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang dianggap influencer adalah yang banyak uangnya, yang saudara pamerannya adalah mobil mewah, underwear buatan Paris dipamerkan saudara. Hal-hal remeh temeh gak berguna. Tapi saudara ngikutin dia, mendingan saudara ngikutin saya. Maksudnya YouTube saya gitu loh. Saya menyampaikan berita kekal yang bisa mengubah nasib orang dari melarat menjadi orang yang dipulihkan. Itu firman Allah, amin saudara. Haleluya. Nah sekarang jangan ikutin dia, ikutin saya aja. Come on. Say yes. Firman Tuhan itu hidup, ngapain ikut yang ecek-ecek saudaraku ya. Gak ada, ujung-ujungnya dia narkoba, apa engkau ikut juga? Dia gak bisa menghandle masalahnya. Saya kasih tahu saudara solusi bagi masalah. Saudara harus belajar hari-hari ini untuk bisa berdiri di atas kaki saudara sendiri. Dan tidak bergantung kepada orang lain. Say yes. Semua orang meninggalkan engkau. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal engkau. Walau engkau punya banyak anak, tidak peduli. Karena saudara tahu semua anak-anak saudara akan kawin dan mereka pergi, benar enggak? Bahwa punya berapa anak? 3 anak, satu hari mereka menikah. 2 anak, 2. Yang satu sudah pergi duluan ya. 3 anak, satu hari mereka menikah, mereka akan pergi Pak. Bapak suka atau tidak suka? Atau mereka ada di rumahmu tapi hati mereka sudah pergi. Hatinya sudah pergi ke lakinya, ke bininya. Itu betul saudara. Ya Pak Denny ya. Ya kita udah sepuh-sepuh mah tahu. Tapi Tuhan mendampingi aku, kasih kemuliaan buat Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena itu aku tidak takut. Walau semua orang pergi. Walau tidak ada dukungan. Aku bisa. Karena Tuhan mendampingi aku dan satu orang bersama Yesus menjadi mayoritas. Say yes. Amin. Itulah kenapa kemarin saya bilang saudara tuh harus berhasil. Mudah-mudahan saudara nggak kena COVID. Tapi saudara kalau kena COVID saudara liatin, nggak ada orang yang bisa ada di sekitar saudara. Sakit-sakit sendiri, mati-mati sendiri. Biar nggak bisa masuk kubur juga sendiri. Saya yang dapat izin dari keluarganya, dari pemerintah bisa datang. Bisa berdiri di sana. Kenapa saudara harus berhasil? Dengarkan saya. Kalau saudara itu tidak berhasil, jangankan teman, setan pun akan meninggalkan engkau. Dan berkata nggak kenal. Benar nggak? Leres no pembotan? Ya enggak? Amin. Harus berhasil. Saudara harus bisa berdiri di atas kaki saudara sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Dengarkan saya baik-baik. Pandemi membuat kita semua egois. Oke? Ya. Apa saudara masih ingat untuk kunjungi orang sakit, layat orang meninggal? Enggak. Dan dengarkan hikmat ini. Semua orang menuai apa yang mereka tabur. Kalau satu hari orang tidak peduli dengan engkau, itu karena engkau menuai apa yang kau tabur. Jangan menyesal, jangan komplain. Karena hidup itu begitu. Kita menuai apa yang kita tabur.
Tapi saya tahu seorang wanita sepuh di belakang itu, Ibu Endang. Saya tuh nggak tahu bagaimana cara saya membalasnya. Setia luar biasa. Siang malam orang sakit, orang mati. Dia itu punya hipertensi sama dengan saya. Tapi tidak pernah ada alasan untuk tidak melayat atau nyambangi orang sakit. Tengah malam dibangunkan, mandiin orang, nggak tahu itu COVID apa enggak, belum ada hasil swab, dia udah buru-buru mandiin mereka. Tapi dia luput sampai hari ini, saudara. Saudara dan saya, jujur kita ini orang egois. Sangat egois, itu nubuatan Alkitab. Tapi nanti kalau engkau ada apa-apa, jangan menuntut apa-apa juga. Karena orang menuai apa yang mereka tabur. Kita semua menuai. Tapi saya berkata saya harus bisa kuat. Karena saya ingin berdiri di sisimu ketika semua orang lain pergi meninggalkan engkau. Saya ingin bisa berdiri di sana mendampingi engkau. Banyak tahun yang lalu saya masih muda. Saya tahu tentang seseorang yang saya itu gak pernah ada kebenaran di matanya, saudara. Saya salah terus. Salah aja. Karena dia punya kandidat lain yang dia tidak mau saya ada di gereja ini kan. Mungkin kalian dulu masih kecil-kecil gak tahu. Dia punya kandidat lain. Jadi di belakang saya selalu salah. Sampai satu hari dia benar-benar pergi dari gereja. Saya tidak pernah ngomong ke orang. Saya cari dia, saudara tahu saya berlutut di kakinya. Karena dia orang tua, saya bilangin. Saya memohon di kakinya. Berlutut saya loh. Saya gak pernah ngomong ini kan, saya berlutut di kakinya. Saya bilang kembali. Dia gak mau kembali. Satu hari, setruk rumah sakit Bethesda. Saya bilang, mari akan saya buktikan. Saya adalah gembalanya. Saya cari. Dan sejak itu kesehatannya menurun. Setiap minggu saya ada di rumahnya. Sampai besok akan meninggal, saya masih ada di rumahnya. Sampai bau tokai nempel di bajunya. Perawatnya itu masih mainan HP. Saya bilang, mas tolong ganti bajunya. Masih. Tapi orang yang dibuang ini tetap berdiri. Bau tokai. Tidak semua orang mau berdiri di sisi saudara saat saudara susah. Tapi saya sudah berkomitmen harus kuat. Jangan bergantung kepada orang lain. Say yes. Amin. Apalagi bergantung di pohon sambil makan pisang. Semua meninggalkan aku, tapi Tuhan mendampingi aku. Harus bisa belajar kuat tanpa bantuan orang lain. Karena semua orang mempunyai kesusahannya sendiri. Leres? Dan kita semua ini adalah makhluk egois, super egois. Keyakinan kepada Kristus Yesus itu membuat kita tidak takut sendiri, tidak takut malu. Itu alasan mengapa minggu lalu saya katakan saudara harus berhasil. Harus kerja keras. Saya umur 57 tahun, saya tetap kerja keras. Tetap bekerja. Saya tidak membiarkan diri saya bermain-main. Terus apalagi setelah dapat videonya Om Denny itu ya, orang itu mencapai tingkat kecerdasan stabil di usia 70 tahun. Saya tambah kenceng Pak. Tambah sergap. Saya mau kerja apa saja. Saya tidak mau merengek. Saya tidak mau meminta belas kasihan orang. Saya hanya ingin berdiri di sisi mereka ketika mereka susah. Karena tidak banyak orang mau melakukan itu untuk saudara. Jadi saudara bersyukur saudara masih ada di gereja. Jangan jauhi gereja. Benar. Karena saudara butuh komunitas. Amin. Kalau saudara mati gak bisa turun sendiri di dalam kuburanmu. Ya. Harus butuh orang lain. Jangan jauhi gereja. Saudara harus berhasil. Saudara tahu, kelinci itu melompat dan dia bisa hidup 8 tahun. Kura-kura diam saja, dia hidup 150 tahun. Apa yang bisa kita pelajari dari kura-kura adalah bahwa umur panjang itu bergantung kepada kemalasan. Tapi kalau saudara umur panjang tapi lapar, tobat, gak aja.
Tapi kemarin orang kirim pesan ke saya, ada kerjaan. Kerjaan posisi bagus di mana, Pak? Pabrik racun. Posisinya adalah nyicipin racunnya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Adalah kekuatan untuk menaklukkan penderitaan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Adalah kekuatan yang menyelamatkan hidup saudara di sini dan di sana. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Adalah ketika semua orang meninggalkan saudara. Saudara didampingi oleh Tuhan. Tuhan setia kepada saudara. Mari tunduk kepala. Sudah, dan saya harusnya menunjukkan lebih banyak cinta dan kasih sayang kepada Yesus. Karena dia satu-satunya yang setia kepada saudara. Dia cinta saudara luar biasa. Saudara-saudara, saya itu semakin gila mencari Tuhan. Saudara tahu nggak? Apakah saya semakin merasa hebat? Saya justru semakin merasa nggak berdaya, tahu enggak? Semakin saya sering mencari beliau, semakin ketergantungan saya jadi lebih besar. Nama Yesus berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Tentang ketergantungan seorang anak kecil kepada orang tua, amin. Ya bergantung banget. Sebenarnya gimana sih saya semakin menghabiskan banyak waktu menikmati hadiratnya, semakin saya tidak berani pergi tanpa hadiratnya. Jadi saya bisa sampai 5 jam di menara itu, hanya untuk saya bilang, Tuhan, cover me by your presence. Aku gak mau hidup di luar hadiratmu. Saya tunggu sampai saya merasakan beliau memeluk saya, baru saya bisa pergi. Jadi semakin saya menikmati hadiratnya, bukan semakin saya bilang, aku hebat, siapa berani lawan aku. Oh, enggak, semakin saya merasa tidak berdaya tanpa beliau, tanpa hadiratnya. Ya, saudara harus lebih cinta beliau. Cuman beliau ajalah yang bisa kau pegang kata-katanya, ya. Lupakan yang lain, jangan saudara menempatkan orang lain, pihak lain, barang lain di luar sebelum Yesus, ya. Tapi
Tapi saudara akan tiba di satu pernyataan ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan kepada uang, bukan kepada istri, suami, bukan kepada anak. Jadi siapa yang pantas menerima cinta sejati kita? Yesus. Amin. Saudara cintai dia, dia harus jadi nomor satu pengejaran saudara. Kejar dia, hatinya. Jangan pernah hidup di luar hadiratnya. Dan kalau saudara sedang mengalami kesulitan, orang mengkhianati saudara, saudara dilupakan, sudah berbuat baik, tidak pernah ada penghargaan, seolah Tuhan lupa. Tenang, promosinya tepat waktu, biasanya double porsi. Bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu ini dan kita menyanjung Yesus. Tuhan, entah apalah yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Kami
Kami tahu kami telah tiba di masa di mana semua orang mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Uang menjadi raja, uang menjadi tuan. Kesuksesan seseorang diukur dengan uang. Orang dianggap influencer karena banyak uang. Dan karena itu masing-masing orang mengurus dirinya sendiri. Tetapi kami tahu di lubuk hati kami terdalam, kami membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi kami belajar untuk bisa berdiri sendiri bersama dengan Tuhan. Sekalipun dunia ini mengkhianati kami, namun Tuhan mendampingi kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Berkati umat-Mu Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Walau kami harus menunggu banyak hal yang nampaknya tertunda dan dilupakan, kami tetap percaya promosi berasal dari Tuhan. Tuhan mempunyai waktu terbaik. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara, kita memberikan persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami karena kami menaati Engkau, mengasihi dan menghormati-Mu. Kami tidak takut kekurangan. Semua persembahan-persembahan khusus untuk mendukung penginjilan, sekolah-sekolah teologi, orang miskin, anak yatim, janda. Tuhan, Engkau membuka langit dan mencurahkan berkat sampai kami berkelimpahan. Itu janji-Mu dan janji-Mu tidak pernah gagal. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tugas sangkakala. Mari berdiri saudaraku. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini suka dengan siap hati mereka pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji syukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mempercayai Engkau. Kami boleh tahu Tuhan pada siapa kami percaya. Dan harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan kami boleh dilahirkan di negeri ini. Di bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau mengasihi negeri kami, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini masih bisa bernapas. Karena kami tahu bahwa kami masih punya tugas Tuhan. Biarlah lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengerti dan mengenal Engkau. Terutama di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang adil. Biarlah kami menyerahkan semuanya padamu. Kami bersyukur Tuhan, kami Kau ajari bagaimana bisa mengampuni Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berdoa untuk
Presiden kami Jokowi Tuhan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Walaupun banyak cercaan, banyak cacian Tuhan, biarlah dia tetap tegak dan melihat Engkau sebagai yang satu-satunya disembah dan yang layak ditakuti. Sehingga semua jajarannya, para menteri, Kapolri dan segala TNI, semua Tuhan takut akan Engkau. Biarlah roh takut akan Engkau meliputi semua yang Kau percayai Tuhan untuk memegang tampuk pimpinan negeri ini Tuhan. Di MPR, DPR ya Tuhan, biarlah membuat keputusan-keputusan bukan berdasarkan kepentingan pribadi saja Tuhan. Tapi semua memperhatikan kepentingan rakyat dan terutama karena Engkau yang sudah memberi kekuasaan Tuhan. Biarlah mereka mengingat bahwa semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu pegang kendali sehingga COVID-19 ini Tuhan sudah banyak berkurang adalah karena kasih karunia-Mu. Engkau yang pegang kendali Tuhan, yang memegang kendali Tuhan sehingga para dokter Kau mampukan, para ahli-ahli Kau mampukan untuk melawan virus-virus ini. Kau sendiri yang memberi kekuatan pada anak-anak-Mu Tuhan. Terus berdoa, terus bertekun dan terus berharap pada Engkau. Karena pengharapan padamu tidak pernah mengecewakan. Dan kami tahu pada siapa kami berharap. Kami bersyukur Tuhan Kau akan memulihkan keadaan ekonomi kami. Keadaan ekonomi Indonesia Tuhan akan segera dipulihkan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dan akan sangat mudah seperti membalikkan keadaan bagimu. Terobosan-terobosan akan kami terima Tuhan. Dan kami selalu Tuhan percaya Tuhan. Kami selalu punya kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah selalu nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah gambar Yesus semakin nyata di dalam hidup kami. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin mengerti panggilannya Tuhan. Semakin mengerti Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami. Supaya kami juga bisa menjadi banyak berkat. Sehingga menjadikan orang-orang mengerti bahwa Engkau ya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Hanya Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika kami Tuhan masih boleh terus bersamamu Bapa, bersamamu. Menikmati hadirat-Mu yang indah, menikmati kemuliaan-Mu, menikmati dan biarlah Kau sendiri yang terus hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga apapun yang kami berbuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Sarah. Ya Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan. Beri roh pengertian dan wahyu untuk memimpin gereja ini. Sehingga mengerti apa kehendak-Mu untuk kami masing-masing dan untuk kota Klaten. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.